Sahabat Rema yang terkasih, apa kabar? Hari ini Jumat 26 Maret tahun 2021. Gereja menawarkan kepada kita bacaan Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Ketika orang-orang Yahudi ingin melempari Yesus dengan batu. Ada dua pertanyaan yang membantu kita untuk merenungkan bacaan hari ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa mereka melawan atau menuduh Yesus? Apa alasan dasar mereka? Yang akhirnya Yesus meninggal di kayu salib. Yang kedua, mengapa Yesus bisa lolos dari kerumunan? 3 kali Yesus lolos dari kerumunan ketika mereka ingin membunuh Yesus, ketika mereka ingin melemparkan Yesus ke jurang, atau hari ini ketika mereka ingin melempar Yesus dengan batu. Itu pertanyaan yang kedua. Kembali kepada pertanyaan yang pertama, mereka melawan Yesus bukan sekedar persoalan politik. Mungkin juga bukan sekedar persoalan sosial atau kepentingan ekonomi. Faktor yang menyebabkan mereka melawan atau menuduh Yesus adalah soal keagamaan atau keyakinan. Karena itu dalam Injil hari ini, Yesus bertanya, pekerjaan baik mana yang menyebabkan kalian ingin melempari aku dengan batu? Jawaban mereka cukup jelas. Engkau menghujat Allah. Mereka mengatakan Yesus menghujat Allah karena Yesus melakukan tindakan dengan kuasa Allah. Kata-kata dengan kuasa Allah. Ketika Yesus mengampuni dosa, yang boleh mengampuni dosa hanyalah Allah. Ketika Yesus mengatakan anak Allah adalah Tuhan atas hari Sabat. Atau ketika Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan dengan kuasa Allah. Saudari-saudara, sahabat Rema yang terkasih, di dalam dunia yang sekarang ini, kita kerap kali menghadapi persoalan tersebut. Orang menantang atau melawan kita atau menjauhi kita karena alasan keagamaan atau keyakinan. Banyak orang kesulitan untuk mendirikan tempat ibadahnya. Banyak orang juga yang merasa takut atas himpitan atas orang-orang yang berkepercayaan lain. Atau orang-orang tidak naik jabatan atau tidak bisa menempati posisi tertentu sekalipun mempunyai kemampuan karena alasan keyakinan. Saya juga akan berbagi pengalaman saya di sini. Saya di Chili sudah kurang lebih 8 tahun. Kehidupan masyarakat semakin sekular. Kepercayaan masyarakat terhadap gereja sangat rendah karena kesalahan oknum-oknum gereja di masa lalu. Menjadi orang Katolik siap dibully, siap dilawan. Karena banyak mereka anti agama, anti kepercayaan, bahkan anti Tuhan. Oleh karena itu, di mata masyarakat sekular atau masyarakat pada umumnya menjadi imam di sini semacam mimpi buruk. Karena persoalan-persoalan masa lalu gereja. Menghadapi realitas tersebut kita tidak perlu khawatir, karena dalam bacaan pertama dikatakan Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, melihat dengan batin dan hati. Tuhan juga melepaskan dari tangan orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, teruslah percaya kepada Tuhan. Teruslah melakukan perbuatan baik, mewartakan kabar gembira. Kita menginjak yang kedua, mengapa Yesus lolos dari kerumunan, dan beberapa kali. Dalam beberapa kisah, orang-orang Yahudi akhirnya tidak melakukan kejahatannya atau mengurungkan niatnya. Orang-orang yang kontra dengan Yesus berpikir, banyak pengikut Yesus, banyak murid Yesus, banyak simpatisan Yesus atau fans dari Yesus, banyak juga pendengar Yesus. Kalau mereka melakukan kekerasan terhadap Yesus, mereka siap melawan orang-orang Yahudi.
Oleh karena itu, orang-orang Yahudi yang kontra dengan Yesus melakukan cara-cara yang gelap karena hati mereka kotor. Mereka menyiapkan cara-cara yang kotor pula. Oleh karena itu, pada akhirnya mereka membutuhkan seorang pengkhianat. Di dalam hidup kita, kerap kali kalau kita terhimpit, akan mencari berbagai cara. Kita bisa juga jatuh ketika tidak menemukan cara, mencari cara-cara tersembunyi, cara-cara kotor, atau cara-cara gelap. Entah sebagai seorang bapak, seorang suami, seorang istri, seorang ibu, seorang anak, ya, sebagai saudara, sebagai seorang yang mempunyai profesi tertentu, sebagai imam mungkin juga. Ketika terhimpit atau tidak menemukan cara, ada beberapa orang yang mencari cara-cara kotor. Oleh karena itu, marilah kita mohon kepada Tuhan supaya memberikan terang kepada hati kita untuk berbuat yang baik. Sebab dikatakan dalam Injil Yohanes bab 3, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak tampak. Tapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Rahmat Tuhan membantu kita untuk itu. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.